Maka kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Jadi kali ini kita akan membahas hal-hal yang kami temukan di laporan keuangan satu Agustus pertama Q3. Jadi kita bisa lihat di sini ini laporan keuangannya contohnya ya. Di sini yang sebelah kanan ada bahasa Inggris, yang sebelah kiri ada bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa lihat nama direkturnya ada Michael Wijaya dan Nani Juwita. Nah, jadi di sini ada disebutkan ada 2 orang dan ada nomor teleponnya, alamat. Di sini kita bisa lihat kasnya, kas yang dibatasi penggunaannya, piutangnya. Jika dia asetnya memang berkurang dari tahun lalu, berkurang sekitar 10-an triliunan, 10 triliunan gitu. Dan liabilitasnya juga berkurang. Jadi ini merupakan hal yang bagus. Namun kalau kita lihat dari sini ekuitasnya, ekuitasnya pun berkurang ya. Tapi masih fair lah dibandingkan dengan liabilitasnya. Kalau kita lihat memang perusahaan investasi itu berdasarkan saham yang mereka miliki. Jadi kalau saham lagi turun, memang ekuitasnya cenderung menurun. Di sini bisa lihat juga labanya memang di tahun ini yang Q3 ini sedikit berkurang ya, menjadi rugi 10 miliar dari tahun lalu yang untung. Namun ini kami lihat yang Q3 ini masih cukup bagus. Kalau tidak salah untung, namun yang jika ditotalin dari kuartal 1 sampai 3 memang mengalami rugi sebesar 10 miliaran. Kemudian kita lihat di sini ada pembayaran saham dan ini ada arus kas dari aktivitas operasional. Nah, ini memang cenderung berkurang ya dari yang tahun lalu, berkurang sekitar 2 triliunan dari aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas pendanaan kami lebih lihat ke aktivitas yang investasi ya, seperti pendanaan, karena kalau dia lebih ya plus atau minus, kayak minus lebih baik sepertinya karena mereka berinvestasi lagi. Kemudian kita lihat kalau yang ini skip saja karena ini tulisan-tulisan, kita lihat yang angka-angkanya saja. Jadi dia dari sini untuk yang rupiahnya cenderung berkurang dan mereka memiliki cadangan dolar di Standard Chartered Bank Singapura sebesar 314 juta dolar. Jadi ini merupakan langkah yang bagus ya, karena kita lihat bahwa Bank Sentral Amerika Serikat memang mereka cenderung menaikkan suku bunga, jadi dolar menjadi begitu kuat. Kalau kita pegang dolar, artinya kita ini terhindar dari kerugian inflasi. Artinya kita mendapatkan cuan. Ini mereka pintar di sini. Mereka taruh di Standard Chartered Bank Singapura. Kita lihat dari 49 juta dolar saja menjadi 329 juta dolar saja. Menjadi 329 juta dolar. Jadi meningkat hampir 7 sampai 8 kali lipat. Nah, kalau yang untuk ditaruh di Bank Permata ada turun. Dari Bank DBS ada menaik sedikit, kurang lebih 1 juta dolar gitu ya. Nah, ini jadi mereka biasa taruh di bank-bank sejumlah bank di Indonesia maupun di Singapura. Ini ada tahu deposito juga, dia ada nambah yang di Bank DBS. Kalau ini kita lihat dari bunga-bunganya ya, 2,5 sampai 4%. Nah, dari sini kita bisa lihat jumlah investasi mereka apakah meningkat ataukah menurun di sejumlah perusahaan yang mereka investasikan. Kita lihat yang di MPMS ini cenderung sama. Lalu kalau tidak salah yang di TBIG ada bertambah. Di TBIG ada bertambah, dan untuk ada satu lagi yang bertambah tadi kami lihat, yang lainnya kayaknya tidak bertambah. Kemudian ini ada mereka berinvestasi di perusahaan-perusahaan berkembang. Sepertinya yang belum masuk di pasar modal Indonesia, di pasar saham. Ini ada satu perusahaan berkembang yang nomor 8 itu kemarin nggak ada kepemilikannya, sekarang menjadi ada kepemilikannya. Kalau yang untuk ini persenannya, untuk persenannya sepertinya yang perusahaan di digital sedikit berkurang ya dari yang tahun lalu, menjadi hanya 400 jutaan saja. Lalu kita lihat ini ada yang Cihayo Gold Australia juga berkurang ya, berkurang, tapi nilai wajarnya ini bertambah. Kemarin berkurang dari 11% jadi 5%. Lalu yang untuk Intera juga jadi tidak ada. Yang untuk yang ini Limited Singapura juga kayaknya sama lah berkurang dah. Nah, jadi tampaknya mereka ada mengurangi beberapa kepemilikan di perusahaan ini ya. Entah karena untuk mengambil keuntungan atau apa. Ada yang pernah dengar nggak nama perusahaannya? Nah, untuk perusahaan blue chip mereka ada menambah sekitar 2 miliar rupiah. Dan perusahaan berkembang ada sekitar 800-an juta. Tapi ini mereka ada lepas juga ya.
dari 51 jadi 41, jadi cenderung berkurang yang blue chip. Yang perusahaan berkembang ini berkurang juga. Nah, mereka ada mengurangi kepemilikan saham mungkin karena ada yang sudah naik ataupun mereka ingin menjaga cash flow, jadi mereka menjual beberapa kepemilikan saham ya. Kita lihat di sini beban bunganya menurun. Ini ada sesuatu yang bagus. Beban pajak penghasilan. Nah, ini kita skip saja. Yang pajak yang kalau yang perpajakan kami cenderung tidak begitu lihat ya. Kita lihat yang lebih penting kalau misalnya ingin apa. Nah, ini ada lihat penambahan saham atau tidak dari direkturnya ataupun pemegang sahamnya. Kalau kita lihat angkanya sama-sama saja, tapi kalau tidak salah baru-baru ini Pak Edwin baru menambahkan kepemilikan saham di Saratoga. Nah, tapi yang di Q3 ini belum terdaftar ya, karena ini kan yang kemarin. Kalau yang baru-baru ini ada lagi ditambah. Nah, di sini dilihat ada setoran modal saham, ada pembagian. Ini skip dulu. Gaji karyawan meningkat cukup pesat. Nah, sepertinya perusahaan ini sangat menghargai karyawannya. Karena kenaikan gaji hampir 20%. Kalau dilihat dari sini, jasa tenaga ahli juga meningkat, tapi kalau pembayaran berkurang berbasis saham. Sewa meningkat, penyusutan aset tetap ya memang tetap kadang bisa meningkat penyusutan aset tetap. Donasi berkurang sedikit lah. Perjalanan juga berkurang sedikit. Jadi kayak gaji karyawannya ini yang meningkat cukup pesat. Mungkin entah ada penambahan karyawan ataupun kenaikan gaji ya yang cukup besar mungkin ya. Nah, dari di sini kita bisa lihat piutang-piutangnya dari siapa saja. Nah, kalau yang untuk Mulia Gunung Mas meningkat sekitar 3 kali lipat, yang lainnya ini sudah dibayar. Jadi yang lainnya ini perusahaan yang lain sudah bayar piutang mereka. Kalau yang untuk Mulia Gunung Mas yang meningkat saja. Nah, kalau pendapatan dividen ini meningkat cukup drastis. Kita lihat dari tahun kemarinnya, yang akhir tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 1,3 triliunan. Dan sekarang meningkat menjadi 1,6 triliunan. Jadi ini merupakan hal yang cukup bagus. Lalu karena kita tahu ya bahwa dividen itu berarti sudah tetap. Berarti uangnya itu sudah tetap masuk ke perusahaan. Kalau ekuitas kan masih beda, masih bisa naik turun. Kemudian kita lihat dari ada strategi meningkat cukup banyak ya, hampir 2 kali lipat lah. Hampir 2 kali lipat. Kemudian yang mitra MPMS ini memang cenderung menurun. Jika dilihat dari sini presentasenya memang sedikit meningkat untuk beberapa perusahaan. Kemudian uang muka penyertaan saham, ada PT lainnya sedikit meningkat nih. Ini kita yang ini skip dulu nih. Nah, ini karena kita lihat yang biasa kami lebih sering lihat ke yang hal yang cukup penting atau krusial yang bisa hanya bisa ditemukan di laporan keuangan. Ini kasnya ini ada kas 733 juta. Nah, yang dolar AS yang meningkat nih. Meningkat cukup banyak, 50% untuk asetnya. Kalau liabilitasnya ini menurun. Jadi mereka ini memang cukup pintar kalau kami lihat. Jadi utang kalau misalnya ada dalam yang dolar, kita tahu bahwa dolar akan terus meningkat karena mereka meningkatkan suku bunga. Jadi mereka mengurangi utang dalam bentuk dolar dan menaikkan cadangan kas dalam bentuk dolar. Nah, jadi ini merupakan hal yang cukup bagus karena bisa wanti-wanti ya. Berarti perusahaan ini memang menjaga prinsip kehati-hatian. Jadi ini kalau dia sebenarnya perusahaan ini cukup bagus, namun harga sahamnya ini menurun cukup drastis karena memang saat ini untuk pasar saham mau dari global hingga yang lokal memang cukup menurun. Nah, ini akhir dari laporan keuangannya nih. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada beberapa saham yang menurun harganya. Dia ada tulis di sini.
labanya ada menurun berapa, ekuitasnya ada naik berapa atau turun berapa. Ini ada ADARO, ada TEBIT, ada MDK, ada MPMX. Nah, jadi di laporan keuangan itu banyak hal yang bisa ditemukan. Jadi jika ingin menjadi seorang investor saham yang lebih baik ke depannya, kita harus lebih sering membaca laporan keuangan karena banyak sekali informasi yang bisa kita temukan di sana. Dari kasnya berapa, dari kas dalam bentuk rupiah berapa, dolarnya berapa, beban usahanya berapa, gaji karyawannya meningkat berapa persen. Tapi menurut kami kalau jika gaji karyawan meningkat cukup banyak, itu adalah hal yang bagus sih, karena bisa menjaga kesejahteraan karyawan. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih.